Shalom Pak Erik dan teman-teman semua. Sebelum mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami sudah diberikan kesehatan dan kekuatan baru. Dan sekarang kami ingin mendengarkan renungan. Tuhan berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan kepada kami, sehingga kami bisa melakukannya seturut dengan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema yang saya ambil pada pagi hari ini adalah mempersembahkan yang terbaik. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Oke, aku akan bacakan. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Ayat 1. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ayat 2. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Ayat 3. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Teman-teman, mungkin kita dalam keadaan baik, keadaan nyaman, dan terberkati adalah hal mudah bagi kita untuk mengutamakan Tuhan. Namun bagaimana jika kita sedang dalam keadaan sulit, dalam krisis, menderita sakit penyakit, sedang terlilit utang, dan lain sebagainya? Apakah kita masih bisa mengutamakan Tuhan? Apakah kita masih bisa memprioritaskan Tuhan dalam hal apapun? Inilah orang kaya yang memberi persembahan dalam jumlah besar. Mungkin menurut penilaian manusia itu adalah yang terbaik. Tapi berbeda dengan penilaian Tuhan Yesus yang menegaskan bahwa janda miskin itulah yang telah memberi lebih besar daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan tersebut. Bagaimana bisa? Bukankah janda miskin ini hanya memberikan persembahan 2 peser? Sangat tak sebanding dengan persembahan dari orang yang lebih kaya. Namun, janda miskin yang memberi segenggam jauh lebih berharga di mata Tuhan daripada si kaya yang memberi sekarung dari hartanya yang segudang. Mengapa? Karena janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Lukas 21 ayat 4 berkata, "Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Artinya adalah janda miskin ini memberi yang terbaik dalam hidupnya. Seluruh yang ia miliki, ia persembahkan kepada Tuhan. Janda miskin ini juga menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidupnya. Teman-teman, Tuhan tidak melihat seberapa besar persembahan kita. Yang ia perhatikan adalah kesungguhan hati kita dalam memberi. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah kita memberi persembahan atau berkorban karena terpaksa atau karena motivasi terselubung, sebab semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan itu melihat hati, bukan banyak atau sedikitnya yang kita berikan kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memberi yang terbaik baginya? Sebelum mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, supaya kami dapat melakukan apa yang Engkau mau, ya Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk terus mengutamakan Tuhan dalam hidup kami dan memberikan yang terbaik yang kami punya untuk Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi setiap kita, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Sekian dari renungan saya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas.